Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang ibu rumah tangga ditangkamus kritis akibat diserang buaya saat mandi di sungai. Seorang guru sekolah dasar di Mesuji ditangkap karena mencabuli 2 muridnya. Ribuan ijazah yang ditahan sekolah diantarkan ke rumah pemiliknya. Pabrik singkong di Desa Kalicinta, Kecamatan Kotawumi Utara, Lampung Utara, disidak oleh Wakil Bupati dan Ketua DPRD Lampung Utara. Sidak dalam rangka memeriksa kelengkapan perizinan administrasi operasional pabrik. Pada sidak tersebut, petugas memeriksa tempat pembuangan limbah, kelayakan mesin hingga pengecekan akurasi timbangan singkong. Dalam sidak, petugas menyatakan bahwa perizinan pabrik lengkap. Petugas berharap keberadaan pabrik singkong bisa mensejahterakan petani dan warga sekitar. Kalau saya lihat, karena kita melibatkan dari dinas-dinas terkait maupun dinas lingkungan hidup, dinas tenaga kerja, pendapatan daerah, terus itu perhubungan, terus juga perizinan. Ini nanti kita tidak bisa membicarakan di sini karena akan kita tindak lanjuti dalam rapat. Nanti mereka masing-masing sudah melihat, mendengar, yang DLH sudah turun langsung melihat apa limbah dan sebagainya. Disnaker sudah melihat langsung masalah apa itu pelaksanaan kegiatan tenaga kerjanya dan sebagainya. Nanti hasilnya akan kita sampaikan kembali dengan perusahaan tersebut. Untuk administrasi yang sudah siap di sini kita tunjukkan, bagi yang belum siap nanti kita carikan. Dan saya sudah perintahkan kepada staf saya untuk berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait. Kemudian kita tadi sudah sama-sama meninjau ke lapangan, melihat outlet. Masalah benar dan salah proses itu nanti tergantung pada ahlinya. Yang jelas kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini, sehingga nanti kami dapat pembinaan dan kami berharap mari kita bersyukur bersama dengan adanya perusahaan di sini, maka bisa mengolah hasil pertanian dari masyarakat sehingga diharapkan ya masyarakat meningkatkan kesejahteraannya. Pabrik singkong di Desa Kalicinta ini telah ada sejak lama. Inspeksi mendadak atau sidak dilakukan pejabat daerah diduga karena pabrik ini sempat tutup selama beberapa hari setelah Gubernur Lampung menetapkan harga terendah singkong Rp1.350 dengan potongan maksimal 30% beberapa waktu lalu. Penutupan pabrik disebut-sebut sebagai upaya pengusaha tidak patuh terhadap aturan daerah. Saat disidak, pabrik telah buka dan beroperasi secara normal sehingga tidak ditemukan pelanggaran tersebut. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Calon jamaah haji Lampung gelombang pertama pada Rabu siang seluruhnya telah diberangkatkan ke Mekah melalui embarkasi Jakarta. Gelombang pertama terdapat 3.500 calon jamaah haji. Kini Kementerian Agama sedang mengurus keberangkatan calon jamaah haji gelombang kedua. Data Kementerian Agama Lampung pada gelombang pertama, terdapat 2 calon jamaah haji yang gagal berangkat akibat meninggal dunia. Keduanya merupakan calon jamaah haji asal Bandar Lampung. Pihak keluarga mendiang kini sedang mengurus anggota keluarganya sebagai pengganti yang akan berangkat ibadah haji. Ya, sebagaimana kita ketahui ada jamaah kita 2 orang dari Bandar Lampung meninggal, tapi memang belum berangkat, belum masuk asrama haji. Itu saya mendapatkan informasi ada 1 jamaah yang memang mengurus untuk melimpahkan kepada keluarganya, tapi 1 yang jamaah itu untuk menunda dan pelimpahannya akan diurus untuk tahun depan.
prosesnya ini kan mereka mengajukan untuk batal ganti. Batal ganti ini juga kita menunggu juga dari Sekolah Pusat untuk dibuka. Kita sudah proses, sudah usulkan, tetapi kita masih nunggu dari sana. Kalau seandainya ada kecukupan waktu, karena ini kan visa sudah jadi yang meninggal ini visanya, jadi visanya dibatalkan dulu, kemudian ini diusulkan, nanti batal gantinya, ketika sudah dibuka nanti ini kita masuk. Artinya kalau kecukupan waktu bisa berangkat untuk tahun ini, tapi kalau enggak otomatis menjadi tunda untuk tahun depan. Kuota haji Lampung tahun ini sebanyak 7.050 orang. Pemberangkatan gelombang pertama sebanyak 3.500 calon jemaah haji dan sisanya akan diberangkatkan pada gelombang kedua. Pemberangkatan calon jemaah haji dari tanah air ke Mekah terakhir pada 31 Mei mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Populasi pecinta lukisan konvensional kini terus menurun. Hal tersebut karena banyak para pecinta lukisan beralih menyukai gambar yang menggunakan bantuan teknologi seperti aplikasi menggambar dan lainnya. Alasannya karena harga karya seni gambar dengan teknologi biasanya cenderung lebih murah dibanding dengan karya asli para seniman. Hal tersebut dikatakan Aris Susiwa Manangisi, seniman rupa di Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji. Untuk mempertahankan kecintaan masyarakat terhadap lukisan konvensional, ia membuka rumah baca di kediamannya. Selain bisa belajar pengetahuan lain dengan koleksi bukunya, para muridnya juga diajari melukis hingga membuat patung dari bahan rumah tangga bekas. Menurut seniman, tantangan melukis yang baik adalah bisa menyampaikan makna dan pesan kepada orang lain melalui gambar. Saya juga bertanya, untuk apa sih pintar melukis, pintar gambar? Atau banyak yang lain. Tapi ketika tahu tujuannya adalah kepekaan rasa, mengenal. Nah, kalau udah bisa berceramah dari gambar, itu pun ada manfaatnya seni rupa itu. Sekedar bagus-bagus untuk pajang. Kalian yang mulai dari zaman peralihan zaman, dari biasa-biasa menjadi teknologi canggih, terus bertambah canggih, bertambah banyak kemudahan. Untuk membangkitkan kecintaan lukisan konvensional tersebut, para seniman berharap kepada pemerintah membantu dengan cara terus menggalakkan pameran seni rupa. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi ini. Saya Ade Anissa beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.